Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tumbukan dalam 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, teman-teman, tumbukan itu adalah suatu konsep penting dalam fisika, terutama dalam memahami bagaimana benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara teori serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai video materinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kira Regina Revalina dengan NPM A1EO 024005. Perkenalkan, nama saya Sinta Pratiwi dengan NPM A1E024035. Perkenalkan, nama saya Fadila Novela Pizza dengan NPM A1E024015. Perkenalkan, nama saya Trias Maharani Purna dengan NPM A1E024039. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang tumbukan 2 dan 3 dimensi. Pernahkah kalian bermain biliar atau melihat tabrakan mobil di game balapan? Nah, itu adalah contoh nyata dari tumbukan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sesi perkenalan sudah ada di awal video ya. Selanjutnya, diharapkan setelah mempelajari video kali ini, kita akan mendapatkan tentang memahami konsep tumbukan 2 dimensi dan 3 dimensi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hukum kekalan momentum dalam tumbukan, dan menyelesaikan contoh soal tumbukan 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, tumbukan 2 dimensi. Tumbukan 2 dimensi adalah tumbukan yang terjadi dalam 2 arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Contohnya bisa kita lihat saat bermain biliar, ketika bola putih menabrak bola lainnya, mereka bergerak ke berbagai arah, tergantung sudut tumbukan dan kecepatannya. Lihat videonya ya. Ada 3 jenis tumbukan dalam biliar. Yang pertama, ada tumbukan lenting sempurna, yang mana bola bertabrakan dan bergerak. Yang kedua, ada tumbukan tidak sempurna, yang dimana sebagian energi hilang dan bola melompat. Nah teman-teman, dalam tumbukan 2 dimensi berlaku hukum kekalan momentum yang menyatakan bahwa total momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu sama. Tidak ada gaya luar yang bekerja secara sistematis. Bisa ditulis sebagai berikut ya teman-teman. Ada M1 F1I ditambah M2 V2I sama dengan M1 F1V tambah M2 F2V. Dan untuk energi kinetiknya, jika dia lenting sempurna, rumusnya yaitu 1/2 M1V1 ditambah 1/2 M2V2I sama dengan 1/2 M1V2 2 V pangkat 2 1V ditambah 1/2 M2V pangkat 2 2V. Nah teman-teman, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tumbukan 3 dimensi. Nah, tumbukan 3 dimensi itu berbeda ya teman-teman dengan tumbukan 2 dimensi, karena tumbukan 2 dimensi ini hanya terjadi dalam 2 arah, sedangkan tumbukan 3 dimensi terjadi dalam 3 sumbu, yaitu ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, contohnya adalah seperti 2 bola yang bertabrakan di udara dalam permainan olahraga.
Nah, pada tumbukan 3 dimensi, hukum kekekalan momentum tetap berlaku ya teman-teman, tetapi dalam 3 arah sekaligus. Secara sistematis bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini untuk pertamanya ada M1V1IX ditambah M2V2IX ditambah sama dengan M1V1FE ditambah M2V2FX dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman, kami ada contoh soal dari 2 dimensi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke kanan, bertumbukan dengan bola lain bermassa 1 kg yang diam. Tentukan kecepatan akhir kedua bola. Nah, untuk pembahasan soal 2 dimensi, diketahuinya sudah ada di layar teman, tinggal dilihat saja. Pertama kita masuk ke rumusnya, rumus momentum tumbukan dan sama dengan momentum setelah tumbukan kita substitusikan angkanya. Lalu rumus yang kedua, karena tumbukan nanti sebenarnya energi kinetik juga kekal, kita substitusikan angkanya ya teman, dan memberikan hasil sebagai berikut. Nah, untuk persamaan 1, lalu masuk substitusikan ke persamaan 2, lalu hitung dan substitusikan kembali. Setelah itu masukkan persamaan 1 untuk mencari F2V. Nah, setelah itu pindahkan semua ke satu sisi teman-teman, lalu bagi semua dengan 3, faktorkan dan mendapatkan hasil yang ada di layar ya teman-teman. Jadi ada 2 solusi. Nah, untuk solusi yang pertama F1V sama dengan 3 atau F1V sama dengan 1. Nah, jadi kecepatan akhir kedua bola adalah bola pertama 1 meter per sekon ke kanan dan bola kedua 4 meter sekon ke kanan. Ini adalah contoh soal selanjutnya, contoh soal 3 dimensi, yang dimana sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3i plus 4j plus 0k meter per sekon dan bertumbukan dengan bola lain bermassa 3 kg yang bergerak dengan kecepatan 0i ditambah 2j plus 0k meter per sekon. Setelah tumbukan, bola pertama bergerak dengan kecepatan 1i plus 3j ditambah 0k meter per sekon. Tentukan kecepatan akhir dari kedua bola tersebut. Nah, ini adalah pembahasan soal nomor 3. Ketahuinya sudah di layar, lalu kita masuk ke rumusnya. Kita tentukan momentum di sumbu X dengan nilai 4/3 meter per sekon. Lalu kita momentum di sumbu Y dengan nilai 8/3 meter per sekon. Lalu di sumbu Z 0 meter per sekon. Lalu kecepatan akhir bola 2 setelah tumbukan adalah F2V sama dengan 4/3i ditambah 8/3j plus 0k meter per sekon. Jadi itu adalah jawabannya teman-teman. Nah, setelah menyelesaikan soal tadi, kita punya kesimpulan nih teman-teman. Jadi kita telah mempelajari bagaimana hukum kekekalan momentum itu berlaku dalam tumbukan 2 dan 3 dimensi. Lalu hukum kekekalan momentum itu berlaku dalam semua arah. Lalu energi kinetik hanya tetap jika tumbukan lenting sempurna. Nah, jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.